atau proses pemilihan mahasiswa berprestasi di Kapolres ini, kami telah sepakat dengan tim juri tidak hanya kita melakukan penjualan dan seleksi, tapi justru pendampingan, mentoring dan penguatan buat seluruh peserta. Tentunya semakin naik tahapannya, penguatannya akan semakin baik. Baik, kita mulai dari Bapak, para kajur dan perwakilan bahwa kami telah menunjuk dan alhamdulillah para juri juga sebagai pembimbingan tim mentor telah terbentuk 7 orang. 5 ini pembimbing dari awal, dari mulai penilaian berkas sampai akhir dan sampai nanti Damas akan mengirim berkas untuk calon mawapres tingkat nasional. Itu terima kasih buat Dr. Musyanti, Madam Santi, Dr. Anda Bu Sarifah, Bu Aan, Pak Hairil, Ibu Atika, Mas Ajis, ini masih Muhammad, Mas Ajis ini putranya dari Pak Handoko. Beliau. Nah, untuk tim juri ini memang kami sengaja pilih dan semuanya untuk memberikan penguatan buat calon mawapres kita pada bidang masing-masing. Seperti Mas Ajis ini ahlinya ahli kita untuk video, untuk memberikan penguatan buat calon untuk bagaimana membuat video yang baik. Kemudian pada tahap final kami juga mengundang Miss Dena Andriani dari LIA. Ini juga sudah sering kita mintakan untuk mendampingi baik kandidat-kandidat kita baik di untuk kegiatan bahasa Inggris ya. Dari teknologi rekayasa elektromagnetis 2 orang, terus kemudian dari teknologi radiologi pencitraan 3 orang. Jadi penjaringan peserta itu ya kalau kita lihat dari perbandingan tahun lalu, alhamdulillah sudah meningkat 3 kali. Kami berharap dengan proses kita yang semakin kita buat baik, kami sih berharap kedepannya tim juri akan pusing karena pesertanya akan lebih dari 9 supaya kita dapatkan kandidat yang betul-betul melalui tahapan yang ketat. Dari penjaringan tersebut lalu dilakukan penilaian berkas oleh tim juri. Penilaian berkas itu dari mulai materi KTI yang dalam bahasa Indonesia, rangkuman atau ringkasan KTI dalam bahasa Inggris, PowerPoint-nya dalam bahasa Inggris, dan video juga dalam bahasa Inggris. Nah, ini dilakukan penilaian oleh tim juri yang 5 tadi. Namun pada penilaian berkas ini 1 orang dinyatakan gugur dalam proses penilaian karena tidak mengumpulkan ringkasan dalam bahasa Inggris, ringkasan KTI, yaitu atas nama Charma Fatia Rizky dari teknologi pencitraan, radiologi dan pencitraan. Lalu kemudian dilakukan seleksi tahap pertama pada tanggal 3 Juni, yaitu presentasi, penampilan video serta pengenalan produk. Dari peserta yang ikut pada tahap 1 adalah 8 orang, karena yang 1 tadi sudah gugur di tahap penilaian. 8 orang tersebut, dari 8 orang alhamdulillah terpilih 5 besar, yaitu saudara Damas, Wafa, Afrida, Muhammad Fadli, dan Muzdalifah. Berarti 2 orang, 3 orang gugur, jadi tinggal 5 orang. Kemudian dilakukan lagi seleksi tahap kedua pada tanggal 16 Juni
Pada sesi tahap kedua itu pesertanya 5 orang, namun sangat disayangkan 1 orang peserta gugur tidak bisa hadir karena yang bersangkutan berada di Bangka. Pada seleksi tahap 1 kami tim juri bersepakat memberikan peluang. Jadi dilakukan seleksi online atau jarak jauh. Sayangkan 1 orang gugur di Medan Laga, gugur tidak hadir, saudara Muhammad Fadli, padahal cukup potensial, saudara Fadli dan saudara. Namun ternyata Pak Andi ketidakhadiran ini karena kondisi orang tuanya, ibunya sakit. Jadi yang melarang Fadli untuk ikut di tahap ketiga adalah ibunya. Sampai ibunya menelpon kita panitia, tidak mengizinkan atau melarang Fadli untuk ikut di tahap ketiga. Tahap 1, tahap 2 pantas dia terlambat. Ternyata Fadli ini harus mengurus ibunya. Ibunya setelah usianya sudah dulu, jadi begitu kerja sehingga Fadli ya gugur karena memang dia harus berbakti sama orang tua ibunya khususnya. Kemudian alhamdulillah dari final ini akhirnya 2 yang berlomba, dan ini sudah dihadiri oleh saudari Valia dan Ibu Dena untuk mereka pilihan dalam kemampuan berbahasa Inggrisnya. Terpilihlah juara 1 atau terbaik 1 dan terbaik 2. Yaitu terbaik 1 saudara Damas Pratista dan terbaik 2 adalah saudari Wawa. Setelah kami mengharap kajur-kajur hadir, kami ingin kedepannya atau berikutnya di tiap jurusan dilakukan persiapan, dan kami mohon para calon-calon itu difasilitasi oleh jurusan. Saya melihat ini gizi baik, didampingi terus oleh timnya, oleh baik teman-teman mahasiswanya maupun pendampingnya, pembimbingnya. Terus saudara Damas ini, kami berharap bahwa kedepannya setiap jurusan merasa penting untuk punya calon yang bertanding dan mewakili Poltekkes Jakarta 2. Assalamualaikum. Good morning everyone. Before we start with my presentation, let me introduce myself. My name is Sofana Aguilar and people usually call me Nova. And I'm currently in my first semester of Teknologi Rekayasa Elektromedis. And today it's such an honor for me to stand here to introduce my product to all of our audience here. And today we are going to talk about defined memory beer, and these are the discussion points of this presentation. The first one is about viruses and bacteria, and the second one is about why cleaning is important, and the third one is about the sterilization, and the last one is what is used beer. So let's get started with our first discussion. Is about viruses and bacteria. So as you know, the viruses and bacteria that surround us can cause infection and disease. And they can be found in the air, food, drink, animal, and other surfaces. And this threat is felt even more in a baby and a toddler whose immune system are not as perfect as the adults. And the second discussion is about why cleaning is important. So your babies are the most vulnerable to disease and illness during the first year of their life. So the cleanliness is really a vital point. Besides washing hands diligently, the cleanliness about their baby items such as the feeding bottle, cutlery, toys, and teeter must also be considered because they can be a source of bacteria and viruses that can endanger your baby's health and discretion. And
the next one is about sterilization. And according to recommendation of the Centers of Disease Control and Prevention, baby feeding items should be sterilized at least once a day. And it's always important to clean and sterilize baby toys more frequently when your baby is sick, and to do it all again once they have recovered. And what is sterilization? Sterilization is a term referring to any process that eliminates or kills all forms of life, including transmissible agents such as viruses and bacteria, from a surface, equipment, food, medication, or biological culture medium. And as you know, in a conventional way, the sterilization is usually done by boiling the items. However, the scientists found that the polycarbonate plastic bottle increase pollutant 55 times more quickly when filled with boiling water. And also there are some toys that cannot stand the heat from boiling water. Therefore, I made a sterilizer device named USBIR, or UV sterilizer berbasis Arduino, to help the parents to sterilize their baby items. So what is USBIR? USBIR is sterilization device that use UV light. So UV sterilizer is one of the many kinds of sterilization method. And how does the UV light work? So UV light doesn't kill the microorganism directly. However, UV light will damage the chemical bonds in their DNA, so they can no longer reproduce. And UV sterilizer is a non-toxic sterilization because it doesn't need any harmful chemicals. And about the specification of my device, so the design of USBIR use acrylic box with a length of 40 centimeter and a width of 21 centimeter and a height of 30 centimeter. And it required 44 watts or 220 volt, and it used 2 8-watt UVC lamps, and the weight of this device is 3 kilograms. Sterilized inside the box. For example, So this is aluminum foil to make the light exposure to 360 degree. So it sterilize all of the sides of the things that inside the box. And after that, you have to close the door properly. And after that, you have to set the time here. You have to press the select and start button. And you can set the hour, minute, and second. So I set the 5 minutes. 2 minutes? And to increase the duration, you have to press the up, and to decrease the duration, you have to press the down button. And I set this to 2 minutes. And after that, you have to press the select and start button again. And you have to press the up button to change it into mulai sterilisasi. Then you can start the process by press the select and start button. Started? Okay. So the light inside the box is on, and you have to wait 2 minutes until the process is done. It's possible that sometimes we can use the remote rather than just touching by our hands. Yeah. It's possible. Yes. This is UV light or UV light. UV light? Yeah. For UV light, sterilize for any material different. The time for sterilize for any material so different. It can sterilize all materials, but for my device, I limited to sterilize baby items. UV sterilize. warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, Bahasa Inggris kan tadi Bapak masih penelitian. boleh. Bahasa Indonesia. But another challenge will be in English, okay? Ya, pertama kita tahu SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia dengan 17 tujuan yang memiliki 169 target yang terukur. Salah satunya adalah mengakhiri kelaparan yang terdapat pada tujuan kedua, yaitu untuk mencapai ketahanan pangan, memperbaiki gizi, dan merencanakan pertanian yang berkelanjutan. Salah satu targetnya ialah memperbaiki gizi remaja. Yang selanjutnya adalah tujuan ketiga, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yang memiliki targetnya diantaranya adalah mengurangi kematian ibu dan bayi. Namun bagaimana di Indonesia? Ya, di Indonesia masih banyak banget masalah gizi yang belum dapat terselesaikan. Salah satunya ialah anemia. Anemia merupakan suatu keadaan di mana hemoglobin di dalam darah kurang dari normal. Nah, di Indonesia sendiri, 1 dari 4 remaja putri atau sekitar 25% itu mengalami anemia. Ini berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2013 yang selanjutnya akan berdampak kepada peningkatnya prevalensi pada ibu hamil, yaitu 37,1%, yang kemudian meningkat pada tahun 2018 yaitu 48,9%, yang artinya anemia pada remaja putri itu sangat berkontribusi terjadinya. Dampaknya ialah pertama adalah kesehatan dari ibu itu sendiri, yang kedua adalah mendukungnya kenaikan angka kematian ibu dan bayi, selanjutnya mendukung terjadinya stunting, terus dan terjadinya bayi berat lahir rendah atau prematur, yang akan dampak lebih panjangnya adalah mengurangi kualitas sumber daya manusia di Indonesia ke depannya. Lalu bagaimana solusinya? Ya baik, perkenalkan, nama saya Damas Pratista, dari mahasiswa jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II sebagai perwakilan untuk pemilihan mahasiswa berprestasi nasional 2020 ingin menawarkan sebuah solusi sebagai alternatif untuk mengatasi anemia dengan judul penelitian yaitu pengembangan snack bar kaya zat besi dari lele, jagung, dan pisang disebut Lamsa sebagai alternatif untuk mengatasi anemia. Kenapa harus lele dan jagung dan pisang? Karena berdasarkan data dari Kementerian Kelautan, pada tahun 2020 Kementerian Kelautan akan menurunkan 1,9 juta ton benih 1,9 juta ton benih ikan lele yang akan sebagai program untuk mendukung ayam makan ikan. Nah, selanjutnya jagung dan pisang pada tahun 2018 sekitar 30% pasokan jagung dan pisang di Asia itu dipasok oleh Indonesia. Dan snack bar Lamsa ini merupakan sebuah inovasi atau sebuah makanan yang diformulasikan khusus untuk mengatasi masalah anemia. Selanjutnya, tujuan penelitian dari ini adalah untuk mendapatkan produk snack bar Lamsa yang terbaik dan disukai, yang kemudian dapat dijadikan sebagai makanan selingan yang tinggi zat besi dan vitamin A. Ya, penelitian ini terdiri dari 2 tahap penelitian. Yang pertama ada penelitian pendahuluan dan yang kedua ada penelitian lanjutan atau penelitian utama. Pada penelitian pendahuluan ini dilakukan dengan metode eksperimental, dilakukan di lab ilmu teknologi pangan jurusan gizi, dan tahapan penelitian ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua mengidentifikasi cara membuat snack bar yang benar, yang ketiga adalah menentukan 3 formula yang akan dilakukan uji organoleptik atau diuji cobakan kepada panelis, dan panelisnya itu merupakan remaja putri. If the people know
the people have to like some awareness. This is causes increase of the coronavirus case because the environment can contribute and because the environment can contribute the coronavirus case. The transmission of environment, transmission of coronavirus, because the environment this is more important to people awareness about the Bapak Ibu yang saya hormati, serta para calon Mawapres, yaitu Saudara Damas dan Wafa, yang saya banggakan dan saya cintai. Ya, mohon maaf nih, saya tadi nggak bisa bergabung karena ada acara yudisium di jurusan anak Farma, online juga sih tadi. Jadi yudisium online nggak bisa di sini. Jadi saya pikir ini udah luar biasa ya, karena bagi Damas dan Wafa ini berkali-kali menyajikan presentasi, termasuk ya hari ini ya. Jadi hari ini di depan teman-teman ketua jurusan, di depan teman-teman kemahasiswaan, mempresentasikan terus. Jadi saya pikir ini pengalaman yang sangat berharga sekali buat modal kalian nanti kalau tampil di tingkat nasional. Jadi ini Bapak Ibu ini yang luar biasa. Jadi waktu itu udah bertahap, mulai dari tim juri udah berkali-kali di hadapan tim juri, lanjutan di hadapan teman-teman wadir, lalu sekarang di hadapan teman-teman ketua jurusan. Saya pikir ini modal untuk nanti melangkah ke tingkat nasional. Ya. Saya pikir itu pengalaman ya, pengalaman yang luar biasa untuk nanti ya. Perkara nanti menang atau kalah itu sih belakangan lah. Kan, tapi itu proses yang panjang ini kan sudah dilalui, dan itu pengalaman untuk modal berharga untuk kalian kesananya. Pak Agus, saya juga ucapkan terima kasih. Ya kita tahun ini tuh dari mulai belakang ya, proses yang seperti ini gitu kan. Tapi sih kalau nggak salah dari 7 ya, 9 ya, dari 9 bahwa ini kemudian tinggal 2 orang. Kepada teman-teman tim juri, dari Bu Santi, Bu Aan, Pak Faire, Bu Atika, dan juga Mas Ajis, saya juga mengucapkan terima kasih. Jadi kalau kemarin yang terakhir itu kalau salah juga dengan Lia juga ya, dengan Lia termasuk waktu itu saya juga pesan hadirkan pemenang tahun lalu supaya memberikan pengalaman, dan itu juga sudah dilakukan. Kepada teman-teman ketua jurusan, teman-teman koordinator kemahasiswaan, saya juga ucapkan terima kasih sudah mungkin memberikan masukan, bersedia untuk hadir, mensukseskan kegiatan ini, dan mudah-mudahan kita berdua bersama, usaha sudah kita lakukan, nanti tetap masih kita poles-poles sedikit, dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankan juara 1 lah itu menjadi kebanggaan kita semuanya. Memang seperti saya sampaikan berkali-kali, mempertahankan itu lebih berat ya, daripada meraih kan. Tapi insya Allah lah, dengan persiapan yang cukup matang, dengan dukungan semuanya teman-teman yang luar biasa ini, ya, apa yang menjadi tujuan kita, cita-cita kita mudah-mudahan bisa terwujud. Itu saja Pak Lut, bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapkan terima kasih juga terhadap kepercayaan yang diberikan kepada kami terhadap sinar dan makanan apapun yang perhatian, dan juga Pak Agus selalu setia untuk selalu berdampingan dengan kami memutuskan, sehingga pada akhirnya kita menghasilkan sesuatu yang insya Allah berkualitas. Dan kami juga berharap bahwa yang kami bina ini tidak sia-sia, sehingga menghasilkan sesuatu yang punya hal penting bagi Polres Jakarta Timur. Itu saja, terima kasih atas dukungannya. Insya Allah ini menjadi amanah bagi kita untuk menjadi juara. Mereka menjadi juara tahun juga merupakan pengalaman yang berharga bagi adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.